Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di Bitung itu ada cara khusus untuk memberikan salam. Jadi pendeta atau pemimpin liturgi bilang Shalom. Jemaat semua langsung sambil pegang di jantung begini mengatakan damai di hati. Lalu pendeta atau majelis atau pemimpin liturgi mengatakan damai di hati. Jemaat semua bilang Shalom. Kita coba ya, pinteran mana sama anak-anak di Bitung. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Punten. Nanti Bu Doni tolong kasih hadiah dong. Baik, hari ini saya akan melanjutkan Minggu Advent yang kedua dengan tema Good News to Mary. Kabar baik untuk Maria. Diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dan hari ini saya sudah siapkan khotbah yang pendek. Tetapi dibuatkan presentasi oleh Pak Herman dengan AI yang merupakan summary. Sehingga mungkin jadi lebih pendek lagi. Haleluya ya. Karena apa? Bukan karena saya nggak kuat khotbah panjang. Tapi karena hari ini adalah hari spesial buat bos kita. Hari ini 61 tahun Pendeta Haryanto berulang tahun. Hari jadinya 61 tahun yang lalu dirayakan setelah 61 tahun. Jadi dengan tidak berpanjang-panjang waktu supaya kita bisa lanjut makan istimewa, saya sendiri mempersiapkan dessert rujak. Istri saya yang tidak hadir dengan Ibu Susi mempersiapkan koktail buah kaleng ya, buah melon, bukan melon, araf melon ya. Oke, Pak Sugi. Baik. Di dalam slide tadi kita melihat ada bagian, saya akan mencoba membahas dalam 5 bagian simple atau sederhana ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Roykin ya, Roykin itu legendarisnya Manchester United. Bagian yang pertama itu diawali dengan introduction, greetings dari seorang malaikat bernama Gabriel, atau yang tadi di dalam video katanya Pak Herman atau AI si Alina itu bilang suaranya selembut aliran Sungai Yordan. Saya nggak tahu benar apa enggak, saya belum pernah ke Sungai Yordan. Bapak udah Pak? Udah ya? Lembut Pak? Enggak Pak ya? Enggak kan tuh ya? Salah Pak AI ya. Yang pasti selembut suaranya, misalnya selembut suaranya Om Arkian. Nah itu benar, Om Arkian kalau ngomong baik banget ya, apa lembut banget ya. Tidak. Tapi introduction ini oleh angel yang bernama Gabriel, dia mengatakan 2 hal yang tadi juga ada di video, yaitu salam, berbahagialah engkau Maria yang dikasihi Tuhan. The angel came to Mary and said, "Hail you that are highly favored." Engkau yang sangat dikasihi atau yang sangat diistimewakan atau tidak berikan keistimewaan. Lalu dilanjutkan dengan Tuhan menyertai engkau. The Lord is with you. Ditambah ditutup dengan diberkatilah engkau di antara wanita. Kata diberkati engkau di antara wanita ini jangan kemudian diperluas atau dilebih-lebihkan sehingga menjadikan Maria sebagai objek yang harus disembah. Tetapi Maria adalah seperti nanti di akhir, saya manusia biasa, jadilah padaku seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Slide. Lalu yang kedua adalah proklamasi dari berita baik atau kabar baik yang disampaikan oleh Gabriel. Gabriel mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan you shall give him name Jesus.
Engkau akan menamakan dia Yesus. Kalau saudara lihat ke Matius 1 ayat 21, saya bacakan saja karena tadi Pak Roy tidak bacakan. Di situ dikatakan begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dalam versi American Standard, and she shall bring forth a son, and thou shall call his name Jesus. Ini yang intinya. For he is that shall save his people from their sins. Jadi Yesus yang akan dilahirkan oleh Maria ini adalah yang harus dinamakan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Banyak orang cuma kenal Yesus sebagai pemberi berkat makan atau mujizat kesembuhan, atau sebagai nabi, atau sebagai guru yang bijaksana dan baik, tetapi lupa atau tidak sampai kepada yang inti, yaitu Yesus adalah juru selamat. Many people only know Jesus as a teacher, as a miracle worker, but not as a savior. Di dalam bulan Natal, menyambut Natal di bulan Desember ini, mari kita kaji kembali siapakah Yesus bagi kita. In this Christmas day time, in this December month, let us introspect ourselves. Who is Jesus to me? Is it just a teacher or a philosopher or just a miracle worker? Or is he my Savior? You shall call his name Jesus. He shall be great. He shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give into him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there shall be no end. Dia akan menjadi besar. Saya bacakan bahasa Indonesia lagi. Ayat 28. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Poin 3 sampai dengan poin 7 ini minggu lalu sudah dikhotbahkan oleh Reverend Haryanto secara singkat, atau sudah dibahas meskipun karena ayatnya bukan ayat ini, tetapi dari Yesaya pasal 9 ya, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ada sedikit mix up dari khotbah minggu lalu tentang ayat. Karena bahasa Inggrisnya itu, versi Inggris Yesaya 9 itu mulai dari ayat 2 di dalam bahasa Indonesia sampai ayat 6. Di dalam bahasa Inggris itu yang ayat 1 tuh bahasa Indonesianya pasal 8 ayat yang terakhir. Jadi minggu lalu Pak Haryanto bahas dua-duanya dari ini ya, nggak apa-apa. Padahal maksud saya itu yang bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa. Jadi lebih panjang dikit ya, nggak apa-apa lah. Biasa dia kok panjang. Sekarang udah lebih bertobat kok. Ini yang disampaikan beliau di dalam minggu yang lalu. Yang intinya atau ayat itu berkata, for unto us a child is born. Kalau saya khotbah yang minggu lalu, saya nyanyi. Dan ini lagunya. Minta kunci maestro. Boleh minta nada, kunci nada. A aja A. For unto us a child is born, unto us a child is given, and the God of earth and his name shall be called Wonderful Counselor, the mighty God.
the everlasting Father, and His name will be called Wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, and the Prince of Peace is He. Puji Tuhan. Slide. Saudara, kalau kita melihat tema kita adalah The Good News for Mary, jangan pikir Mary menerima good news itu dengan langsung sukacita. Don't think that when Mary received Gabriel's introduction and visitation, she shout with joy. No. Mary merasa, kita melihat di dalam ayat yang ke, Mary terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah artinya salam itu? Bahkan dia juga berkata, bagaimana mungkin hal ini akan terjadi? Karena aku belum bersuami. Tadi Pendeta Haryanto sudah hampir singgung atau sudah singgung ayat ini. Saya pikir dia mau bahas sedikit, jadi saya lebih singkat lagi kan, nggak usah bahas poin ini lagi kan. Tapi untung dia sadar, ini Pak porsinya Pak Rocky. Mary, when he received the greetings and received the good news from Gabriel, she was troubled. She is struggling. The Bible said in Luke 1 verses 20, and when she saw him, she was troubled at his saying, and cast her mind in manner of salutation he should be. And then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not man? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Aku belum bersuami. Aku belum pernah disentuh oleh pria. Tetapi malaikat memberikan encouragement, memberikan penguatan, memberikan konfirmasi, encouragement and konfirmasi kepada Mary dengan mengatakan, Roh Kudus akan turun atas. Jangan takut. Dimulai juga dengan kalimat jangan takut. Fear not. Di dalam berita Natal ada beberapa kali dikatakan, diawali kunjungan malaikat dengan jangan takut. Kita akan sampai pada dua minggu lagi mungkin, berita Natal atau kabar baik dari malaikat sampai kepada gembala. Diawali juga dengan fear not, jangan takut. Karena ini bukan berita yang menakutkan. Ini adalah berita good news, not fearful, frightening news. Di Indonesia saya dapat kabar berita, nanti sebentar lagi kota Jakarta tenggelam karena sudah ada air dari laut masuk, orang gali pompa lubang nggak pakai itu, lalu bilang siap-siap. Saya bilang haleluya, Sydney nggak akan tenggelam lah, nggak ada bikin pompa kan nggak boleh kan, gali air itu kan. Saya di Melbourne dulu mau bikin pompa sendiri aja, panggil tukang orang Indonesia aja, nggak boleh Pak Robi, di sini nggak boleh sembarangan main tancap pipa, enak aja gitu kan. Saya di Melbourne itu banyak hal yang pertama kali saya aneh. Dingin sampai di Melbourne, saya sampai dingin kan, tinggal di atas. Enak katanya, di sini air boleh langsung diminum dari keran. Haleluya, air dingin saya minum, air panas juga dingin, saya minum juga air panas.
Saya khotbah dari mimbar hari Minggu kan, enak di sini ya. Minum, kalau panas langsung minum air dingin, dingin langsung minum air panas. Jemaat langsung bur. Saya bilang haleluya, khotbah gue disambut dengan meriah. Nggak taunya pada bingung, pada kaget. Gila nih pendeta, air panas diminum nggak boleh. Ya saya mana tahu, lu nggak bilangin. Kamu bilangnya cuma di sini Australia you can drink water from the tap. So I drink the cold water. When it's cold, I drink the hot water. When I make milk, I make instant coffee. I put some hot water and then put a little bit. So, makanya ginjal gua rusak kali gara-gara itu ya. Jangan takut. Kamu menerima anugerah dari Tuhan. You have found favor with God. Saudara kan kita selalu minta berkat dari Tuhan. Saya nggak mau berkat dari Tuhan. Saya mau God can I have your favor. Kalau punya favor dari Tuhan enak. Amin. Kalau yang nggak amin nggak dapat favor itu jangan salahin gua. Gua udah bilangin. Lalu Roh Kudus akan turun atasmu. Kan mesti mengandung, bagaimana mungkin Roh Kudus akan turun. The Holy Spirit shall come upon you and shall conceive your womb, and the power of the highest shall overshadow you. Ada kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Maka anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Slide. Maka kita lanjutkan. Therefore also the holy thing that which anak yang shall be called the son of God. Yang akan lahir, yang akan engkau kandung, kemudian engkau lahirkan itulah anak Allah. Perhatikan, son of God itu dua-duanya huruf besar. Kan ini Allah yang pribadi kedua dari Allah Tritunggal. The second person of the Holy Trinity. Saksi Yehova di dalam Alkitab mereka, the seven saksi Yehova, Jehovah Witness, ya. Itu di dalam Alkitab mereka merubah bukan Son of God dengan huruf besar, tetapi Son of God with huruf kecil, Son-nya. Di dalam pemahaman mereka, Yesus itu adalah anak Allah, bukan kalau kita anak Allah, A-nya huruf besar, Allah-nya juga huruf besar. Di seksi Yehova mengatakan anak Allah itu anaknya itu A-nya huruf kecil. Kalau di dalam bahasa di Yohanes pasal 1 itu ada kata for the word is God. Firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. The word is God and the word become man. Di dalam Alkitab kita Allahnya huruf besar. Nah, saya udah dikasih tanda. Udah separuh korbannya. Mesti selesai. Cepat. Nah, saya pakai alat. Harus huruf besar karena klik Allah itu. Tapi Yehova bilang itu the word-nya huruf kecil. The word atau di dalam the word is a God. Bukan God huruf besar seperti ini, tetapi pakai E huruf A dan God-nya G-nya huruf kecil, ya. Dan ini doktrin yang atau pemahaman yang keliru dibandingkan dengan kita yang doktrin Allah Tritunggal. Allah Bapa dengan Allah Anak itu setara, sama-sama. Cuma Allah Anak lahir jadi manusia karena ada Allah Roh Kudus, the third person of Trinity yang memberikan menaungi dan membuat Maria hamil. Lalu dikasih bukti Alkitab dan kelahiran Yesus itu disertai dengan bukti. Sehingga kalau ada orang bilang Yesus itu lahir bohong, Yesus mati disalib itu bohong, Yesus bangkit itu hoax. No, everything in the Bible about Jesus is based and support by facts. Hari ini kita melihat
behold, your cousin Elizabeth, she also has conceived a son in her old age. Itu Elizabeth, cousinnya mengandung siapa? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Hadiahnya ayat, berbahagialah. Ibu pasti tahu ya. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Itu Yohanes Pembaptis. 6 months with her who was called barren. Itu juga mujizat. Yohanes Pembaptis, mamanya Elizabeth itu barren, mandul, maaf ya, tidak bisa punya anak. Tetapi kemudian malaikat datang memberikan berita bahwa dia akan mengandung dan diberikan kepada papanya. Sakaria nggak percaya, jadi dia bikin apa Bu Luni? Bisu. Iya, saya cuma ngetes aja ya. Pasti dia tahu. Kalau saya tanya yang susah nanti nggak bisa kan, jadi nggak enak. Tapi ini pasti bisa. Jadi bisu. Waktu ditanya siapa namanya, baru dia bilang namanya harus Yohanes atau Yahya bahasa Indonesia yang lama atau ini ya. Lalu ditutup dengan bagi Allah tidak ada yang mustahil. For nothing with God shall be impossible. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya juga percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau saya bisa dapat ginjal. Amin. 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 Tetapi kapan itu waktunya Tuhan. Masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk melayani, puji Tuhan. Biar sakit, sembuh atau tidak itu urusan Tuhan. Tapi pelayanan adalah urusan kita. Amin. Maka mari kita bergandeng tangan. Slide. Ini terakhir. Kita melihat Maria itu sangat patuh dan taat. Maria di dalam kesulitannya, di dalam pergumulannya mengatakan, aku ini hamba yang manusia manusia biasa dan aku taat, jadilah, make it happen according to thy word. Saya kasih sedikit slide video pergumulan dari Maria waktu dia sebelum sampai kepada poin 5 ini. Tolong Pak Sugi. Ini ada di Netflix, saya kutip aja. Bahwa Maria tidak gampang untuk sampai ke poin 5 ini. Ini pergumulannya dimainkan oleh bagus sekali. Saya nggak tahu artisnya siapa. I don't know why. I was chosen for this. Mary, your birth was a gift for your mother and I. It was a miracle. But in exchange, I made a promise. We have been waiting. Great hairs. The prophecy speaks of the coming Messiah. What need have we of a Messiah? Let it be understood. I am your king. You are far more powerful than words, child. I don't understand how it is your will that I should marry this perfect stranger. You are to have a son. But it's not possible. All things are possible. You've laid with a man. No, Mother, I need you. You'll be put to death. You can break this child to the world of stuff. I don't care what they say. I will love you as best as I can. This Messiah, is he real? Is he being born? Love will cost you dearly. It will pierce your heart. But in the end, love will save the world. Iya, ini film yang ada di Netflix. Saya tidak langganan Netflix, jadi saya nggak bisa nonton. Cuma bisa, kalau saudara langganan boleh lihat. Saya tidak tahu siapa yang jadi Mary, yang jadi Yusuf, tetapi itu ada bintang terkenal, aktor terkenal yang main jadi Herodes, yaitu
Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. Dia sangat bagus main. Dia terkenal main The Silence of the Lambs. Slide. Terus itu pergumulan. Apa pelajaran yang bisa kita dapat dari Mary hari ini sebagai penutup? Yang pertama, mari kita obey God even though it is not an easy task. Mari kita mentaati perintah dari Tuhan meskipun mungkin perintah itu tidak mudah. Mungkin sulit, bahkan seperti yang dialami oleh Mary. Ini bukan hal yang gampang. Teman saya yang sudah nonton bilang itu pergumulan Mary waktu dia sebagai wanita anak darah virgin yang mengandung tanpa suami, belum menikah, itu dimainkan atau diperankan dan dimainkan dengan bagus sekali oleh aktris itu. Lalu yang kedua, belajar dari Yusuf juga. Tadi ada cuplikannya. Yusuf bilang, I don't care what people say. I believe what God said. Dan dia tetap menikah dengan Maria. Yang kedua, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan kalau kita mendapatkan favor, anugerah, dipercaya untuk seperti Mary menjadi saluran berkat, menjadi mama atau melahirkan juru selamat bagi umat manusia. Saudara, kalau baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47 atau terus sampai ke 48 dan seterusnya, di situ ada satu pujian dari Maria. Selesai tadi kita cuma baca sampai Gabriel pergi meninggalkan Maria, and then Gabriel left her. After that, setelah dia ada tinggal bersama dengan Elizabeth, di dalam Luke 1 verses 48, 6, 7, 48 dan seterusnya, itu sampai 55, itu ada satu pujian dari Maria. Ada dibikin lagu, tapi lagunya nggak begitu terkenal, berjudul The Magnificat. Ada 3 pujian yang terkenal. Salah satu adalah pujian dari Maria. Yang satu lagi adalah berjudul The Benedicite. The Benedict itu pujian dari Sakaria. Waktu dia punya anak Yohanes, dia juga menyanyikan satu pujian, The Magnificat. Saya tidak bisa nyanyikan dan tidak putarkan juga. Nanti kapan-kapan kalau saudara browse aja, dan kalau mau lihat di ini Pak Herman mungkin lebih canggih bisa. Slide terakhir. Saya akhiri khotbah saya dengan judul lagu dari seorang bernama Shannon Noll. Dia adalah Australian Idol runner-up, Australian Idol pertama tahun 2003. Shannon Noll is the runner-up of the first Australian Idol. Champion atau the champion is Guy Sebastian. But I like Shannon Noll because of his song I quote here. Lagunya lagu yang dia nyanyikan untuk waktu dia bertanding di final dengan Guy Sebastian adalah What About Me. Dan saya ambil semua ini. What about me? It isn't fair. You have my share but you don't care. What about me? Saudara dengar aja ya, saya bukan Shannon Noll, ini Robbie Noll. Tapi di dalam lagu itu dia mengatakan, bagaimana dengan saya? What about me? Yang lain dapat berkat. All of the others get what they like, but you don't give me what I need. Yang lain bisa makan, I'm hungry. All of them success, I fail. What about me? Saya harus mengatakan, kita jangan pernah mengatakan kepada Tuhan, what about me in negative thinking. Oke? Amin? Tapi berkatalah di dalam what about me God, dalam konteks Mary yang positif. Dengan 2 pertanyaan ini. Kalau Tuhan memilih kita, seperti dia memilih Mary,
untuk menggenapi rencananya, satu maksud dan tujuannya. Maukah saudara taat? If God choose you to be like Mary, to fulfill His purpose, will you obey like Mary? Yang kedua, kalau Tuhan memilih engkau seperti Dia memilih Mary, Dia pasti akan menyertai engkau. If God chose you like He chose Mary, He will be with you. Amen. May God bless you. Mari kita berdoa, Pak Haryanto.